Shalom. Merupakan sebuah kehormatan dan sukacita boleh kembali lagi dipercayakan untuk melayani di PD Immanuel. Saya berterima kasih kepada Pastor Nathan, Prayogo, Pak Fauzi, Pak Daniel, dan juga semua para pengurus persekutuan doa Immanuel yang telah memberi kesempatan untuk saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu kembali. Ini kali kedua setelah pandemik saya bisa hadir untuk melayani saudara kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema yaitu hati Ester untuk bangsanya. Karena ini masih bulan kebangsaan dan kita juga masih situasi yang sangat genting. Jadi saya penting untuk membagikan tentang wawasan kebangsaan atau hati bagi bangsa Indonesia. Saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan dalam Ester pasal 4 ayat 12 sampai 14. Maka disampaikanlah perkataan Ester itu kepada Mordekai. Lalu Mordekai menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Ester. Jangan kau kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara segala orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari tempat lain. Tetapi engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Kitab Ester adalah kitab yang paling unik dalam sejarah atau di dalam semua kitab-kitab yang ada di Alkitab. Karena di dalam kitab Ester tidak ada satu nama Allah disebutkan satupun. Dan di dalam kitab Ester tidak ada firman Tuhan yang disampaikan secara langsung atau Allah berfirman. Dan di dalam kitab Ester pun tidak ada satu mujizat yang terjadi. Di dalam kitab Ester pun tidak ada nabi yang membawa pesan kepada seseorang. Di dalam kitab Ester juga tidak ada tiang awan dan tiang api. Tapi justru kitab Ester adalah kitab yang paling unik. Karena kitab Ester sesuai dengan keadaan zaman now. Di mana kita tidak pernah mendengar suara Tuhan dari langit secara langsung. Di mana kita belum pernah mendengar suara Tuhan secara audible di telinga kita. Di mana kita juga gak pernah lihat mujizat Tuhan secara langsung di depan mata kita. Atau kita gak pernah lihat juga tiang awan dan tiang api. Ataupun seseorang berjalan di air atau membelah laut. Jadi kitab Ester adalah kitab yang sangat sekuler tapi rohani. Bukan kitab yang sama sekali tidak rohani. Justru di dalam kitab Ester lah justru inilah keadaan yang sesungguhnya. Kitab Ester dimulai dari Raja Ahasweros atau Raja Persia mengundang ratunya untuk hadir dalam perjamuan pesta malam. Tapi Ratu Wasti menolaknya. Yang mengakibatkan raja geram dan marah dan memecat Ratu Wasti. Lalu raja tidak punya ratu. Raja memerintahkan seluruh wilayah kekaisaran Persia dari 127 provinsi untuk mengirim gadis dipersiapkan menjadi ratu. Waktu itu ada seorang anak yatim piatu yang berasal dari negeri yang jauh. Dia adalah anak yang ada di tempat pembuangan yang dibesarkan oleh sepupunya bernama Mordekai. Yang dipaksa oleh Mordekai dan dibawa kepada kerajaan Persia. Dan ternyata waktu dia dibawa ke kerajaan Persia untuk dijadikan ratu, dia mendapatkan favor dari Sida-Sida. Sehingga Sida-Sida mengasihi Ester dan mempersiapkan Ester selama 1 tahun untuk berjumpa dengan Raja Persia. Perjumpaan pertama Raja Persia dengan Ester langsung jatuh hati dan mengangkat Ester menjadi ratu. 5 tahun berjalan Ester menjadi ratu. Kemudian Raja Ahasweros mengangkat seseorang bernama Haman bin Agag.
Ketika diangkat orang ini saudaraku, dia minta untuk semua orang sujud menyembah kepada dia. Tapi ada satu orang yang tidak mau sujud menyembah kepada Haman bin Agag, yaitu Mordekai atau sepupunya Esther, yaitu yang membina Esther dari kecil. Ketika dicari tahu siapa Mordekai, ternyata orang Yahudi, dan Haman bin Agag berkata, merupakan penghinaan bagiku kalau aku cuma bunuh satu orang, aku akan bunuh seluruh kaum dan bangsanya dari 127 provinsi yang ada di Persia, dari mulai India sampai Ethiopia. Ketika mendengar berita ini, maka Mordekai berkabung dan memberitahu kepada Esther untuk Esther berbuat sesuatu. Dan kita akan belajar hari ini saudaraku, siapa Esther? Esther saudaraku, nama aslinya adalah Hadassah, dalam bahasa Ibrani yaitu pohon murad. Dan pohon murad punya hal yang unik, ketika daunnya diremas, diremuk, keluar wanginya. Hal yang sama ketika Esther ditekan, ketika Esther diinjak, ketika Esther mengalami tekanan, wanginya keluar. Dan pohon murad punya keunikan yang sederhana saudaraku, dia tetap hijau sekalipun ada di padang gurun atau musim yang kering. Sedangkan simbol daripada pohon murad adalah keindahan, damai dan pertolongan Tuhan. Namun sejak Raja Ahasiweros mengangkat Hadassah menjadi ratu, mengganti namanya menjadi Esther. Kata Esther berasal dari bahasa Persia yang artinya bintang di antara 127 provinsi. Dialah bintang di antara semua gadis yang ada dari Ethiopia sampai India. Tapi kata Esther dalam bahasa Ibrani yaitu tersembunyi, yang artinya wajah Allah yang tersembunyi tapi tangannya tidak tersembunyi. Wajah Allah yang tidak kelihatan tapi pekerjaannya kelihatan. Seperti kitab Esther, kita gak pernah lihat mujizat satupun, kita gak pernah mendengar ada pesan Tuhan yang disampaikan, tidak pernah kita melihat ada firman Tuhan yang disampaikan, tapi Allah bekerja di balik layar untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Kita akan belajar saudaraku prinsip menjadi agen perubahan bagi kota dan bangsa kita. Yang pertama dari kisah Esther dan Mordekai. Yang pertama untuk menjadi agen perubahan bagi lingkungan kita. Posisi kita bukanlah suatu kebetulan. Kedudukan, jabatan, pekerjaan kita bukanlah suatu kebetulan. Dalam Esther pasal 4 ayat 14 bagian B, siapa tahu kata Mordekai kepada Esther, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Kata yang ditulis untuk waktu seperti ini dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Ibrani yaitu laet kazot, yang artinya waktu yang tepat, momen yang ditentukan, musim yang sudah ditetapkan, waktu yang punya tujuan. Jadi Mordekai sedang berkata kepada Esther, justru untuk waktu yang punya tujuan ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Berarti Mordekai sedang memberitahu kepada Esther bahwa posisimu bukan untuk dinikmati, tapi posisimu untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, posisimu bukan untuk dinikmati, tapi posisimu kepercayaan untuk dipakai. Bapak Ibu Saudara, perjalanan Esther menjadi ratu bukanlah perjalanan yang seksi atau yang romantis. Perjalanan Esther saudaraku menuju ke kerajaan Persia saudaraku merupakan perjalanan yang tidak mudah. Karena yang pertama dia kehilangan kedua orang tuanya. Dia jadi anak yatim piatu yang dibesarkan
dan diasuh oleh saudara sepupunya bernama Mordekai. Yang kedua, Ester kehilangan tanah airnya. Yang ketiga, Ester kehilangan masa mudanya. Kenapa? Karena harus 1 tahun tinggal di kerajaan Persia, dipersiapkan untuk menjadi ratu. Dan yang keempat, Ester kehilangan mentornya, pengasuhnya bernama Mordekai. Perjalanan Ester menuju Persia bukanlah karena dia diundang, bukan karena dia mencalonkan diri, tapi memang ada rencana Tuhan. Jadi Tuhan sedang memberitahu lewat Mordekai, hey, justru untuk waktu seperti ini kamu beroleh kedudukan sebagai ratu, berarti posisimu bukan untuk dinikmati, tapi posisimu untuk dipakai. Siapapun kita saat ini, sebagai ibu rumah tangga kah, sebagai pengusaha, atau sebagai pegawai, atau sebagai seorang guru, atau sebagai seorang aparat, atau sebagai seorang pelayan Tuhan, atau sebagai pelajar, atau sebagai tukang masak, posisimu bukan untuk dinikmati, tapi posisimu untuk berfungsi menolong yang lain. Saya teringat dengan Nehemia, saudaraku, 40 tahun setelah zaman Ester, di mana ketika Nehemia berada di kota yang sama, di istana yang sama, 40 tahun setelah Ester hidup, saudaraku. Ternyata Nehemia mendengar keadaan kota Yerusalem, temboknya hancur dan pintu gerbangnya terbakar. Saudara mesti tahu bahwa zaman dulu ikon sebuah kota adalah tembok. Seperti ikon sebuah kota Jakarta adalah Monas, ikon sebuah kota New York ada Liberty, saudaraku. Ikon pada zaman dulu adalah tembok. Semakin besar dan tinggi tembok, maka semakin elegan dan bermartabat kota tersebut. Kota tanpa tembok itu perkampungan. Dan tembok itu lambang daripada kekuatan. Karena tidak ada pencuri, perampok ataupun musuh bisa masuk. Tapi ketika Nehemia mendengar berita tembok Yerusalem hancur, dia langsung hatinya tidak bisa tenang. Padahal Nehemia itu lahir di Persia. Dia belum pernah berkunjung ke Yerusalem. Nehemia punya kedudukan sebagai juru minum raja. Nehemia bukan nabi, Nehemia bukan imam, Nehemia bukan seorang pelayan Tuhan, hanya juru minum raja. Juru minum pekerjaan yang bergengsi. Karena saudaraku punya kepercayaan yang tinggi dari raja. Sebelum raja minum, maka juru minumnya harus mencicipi terlebih dahulu. Sehingga kalau ada racun, maka yang mati ada juru minum terlebih dahulu. Itu sebabnya karena dia punya kepercayaan yang tinggi, maka dia punya akses 24 jam 7 hari ketemu raja. Dan dia punya income yang sangat besar dan juga punya kekuasaan untuk politik. Sebenarnya Nehemia sudah aman tinggal di Susan, Persia seperti Ester. Tapi ketika dia mendengar berita bahwa tembok Yerusalem hancur, maka dia tidak bisa tinggal diam. Lalu minta izin kepada raja Persia waktu itu untuk kembali ke kotanya yang jaraknya 1.500 km. 1.500 km jarak antara Jakarta dengan Manggarai, Flores yang sedang kena gempa. Jarak 1.500 km Jakarta sampai Brunei Darussalam, saudaraku. Nehemia meminta izin untuk membangun kotanya kembali. Dan kemudian raja mengizinkannya. Dan Nehemia membangun tembok itu kurang dari 2 bulan. 52 hari tembok itu kembali terbangun sampai zaman Yesus. Siapa bilang orang kecil gak bisa dipakai Tuhan? Siapa bilang orang sederhana gak bisa dipakai Tuhan? Siapa bilang kedudukan kita gak bisa dipakai Tuhan? Siapapun di antara kita punya posisi bukan untuk dinikmati, tapi untuk dipakai. Di depan saudara ada permainan yang paling sulit, yaitu catur. Kalau olahraga paling sulit itu gym. Kalau pekerjaan paling sulit 2, dokter surgery, dokter operasi, dan pendeta. Karena pendeta harus mikirin keluarganya, harus mikirin kehidupannya, harus mikirin firman Tuhan, harus mikirin jemaat,
jadi stres, makanya sudah jangan bikin stres Pastor Nathan lagi please. Karena lumayan saudaraku, tapi permainan paling sulit adalah catur. Nah saudaraku, ada di antara karakter catur yang namanya pion. Pion ini saudaraku punya fungsi sangat sederhana. Dia cuma bisa berjalan maju ke depan. Dia tidak bisa pergi ke samping. Dan dia tidak bisa jalan cepat seperti benteng atau seperti ratu yang nyamping. Dia nggak bisa lompat seperti kuda. Dan biasanya pion ini adalah karakter yang paling kecil yang sering kali dikorbankan demi bisa menyantap musuh yang lebih besar. Tapi ada satu hal yang sering kali kita lupakan kalau main catur. Ketika pion ini setia berfungsi dan maju ke depan selangkah demi selangkah, satu kotak demi satu kotak. Sampai di ujung daripada papan catur ini, maka si pion ini bisa berubah jadi apa saja. Dia bisa minta apa saja yang dia mau. Dia bisa jadi peluncur, dia bisa jadi benteng, dan dia bisa jadi ratu. Dan ketahuilah Esther, seorang anak yatim piatu, seorang pengungsi, perantau, seorang yang miskin sederhana yang berubah jadi ratu. Posisinya bukan untuk dinikmati, tapi posisinya untuk berfungsi. Siapapun saudara hari ini, bukanlah suatu kebetulan. Jangan pernah menganggap dirimu rendah karena posisimu. Tuhan bisa pakai untuk saudara berfungsi. Membawa perubahan bagi lingkunganmu, bagi kotamu, bagi bangsamu, dan bagi dunia ini. Yang mengerti katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. You are the light of the world. You are the salt of the world. Menarik, Yesus mengatakan bahwa kamu garam dunia, kamu terang dunia. Yesus tidak mengatakan kamu terang desa, kamu garam kecamatan. Yesus tidak mengatakan kamu garam kabupaten, kamu terang kota Madia. Tapi Tuhan Yesus punya iman kepada setiap kita. Kamu terang dunia, kamu garam dunia. Berarti Anda punya kapasitas untuk membawa perubahan. Bukan cuma bagi desamu, bukan bagi RT-mu, bukan bagi keluargamu saja, tapi bagi dunia ini. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita sekali lagi. Yang kedua, prinsip untuk menjadi agen perubahan bagi kota dan lingkungan kita. Diam bukanlah pilihan yang paling aman. Diam adalah pilihan yang paling berbahaya. Esther 4 ayat 13 sampai 14 bagian A. Mordekai mengkorek atau mengganggu rasa aman Esther. Janganlah kau kira karena engkau ada di dalam istana raja, hanya engkau yang terluput dari antara segala orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari tempat lain. Tetapi engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Mordekai berkata kepada Esther, kata berdiam diri saja itu punya arti pura-pura nggak tahu. Diam dengan disengaja, keputusan sengaja untuk berdiam diri, cuek. Disinilah Mordekai, saudaraku, mengganggu rasa nyaman Esther. Kenapa? Karena di sini Esther sudah tinggal di istana dan menjadi ratu 5 tahun. Esther udah gak pernah merasakan kelaparan. Esther gak pernah lagi merasakan susah. Esther gak pernah lagi merasakan hidup capek. Esther sebenarnya merasakan namanya penderitaan. Esther hidup aman 5 tahun jadi ratu di Persia. Lalu kemudian Haman bin Agag ini membunuh kaumnya. Dan Mordekai berkata, jangan kau kira kau diam saja di istana. Mordekai sedang berkata yang pertama, kalau kau berkata saya aman di sini,
Esther sedang berpikir, tembok istana Susan memberikan keamanan, melindungi. Mordekai berkata, jangan kira demikian. Ketika sebuah bangsa runtuh, tidak ada istana yang cukup tinggi. Kejatuhan sebuah bangsa akan sampai juga ke keluargamu. Kalau saya dibunuh, orang Yahudi dibunuh. Nanti orang yang membunuh itu akan cari tahu, kamu orang Yahudi juga, dan akan dibunuh. Mordekai yang kedua, saudaraku, menggelitik rasa aman Esther setelah 5 tahun dia di istana. Kalau kau berkata, kalau saya tidak bertindak, tidak ada pertolongan. Justru sebaliknya Esther, jangan sombong kau. Mordekai berkata, kalau kamu tidak mau bantu, kalau kau nggak mau turun tangan, kalau kau nggak mau beritahu kepada raja jabatanmu sebagai ratu, maka Tuhan akan pakai orang lain untuk mendatangkan kelepasan bagi orang Yahudi. Rencana Allah tidak tergantung pada dirimu saja. Kalau kau tidak mau dipakai Tuhan, kalau kau tidak mau berkorban, kalau kau nggak mau bikin sesuatu, Tuhan punya 1001 cara untuk pakai orang lain membawa perubahan. Saya beritahu sama saudara, bagi Tuhan gampang untuk menggantikan posisimu sama siapa saja. Saya teringat saudaraku sama Ratu Wasti. Ketika Ratu Wasti menolak untuk jadi ratu, langsung diganti sama Esther. Kedua, ketika Elia ingin mati karena diancam oleh Isabel, istri daripada Raja Ahab, biar aku mati aja karena ancamannya. Langsung Tuhan berkata, persiapkan Elisa menggantikan kamu. Ketika Saul menolak untuk melakukan kehendak Allah, langsung diganti dengan Daud. Ketika Yudas mengkhianati Yesus, langsung diganti dengan Matias, Timotius, diganti Paulus dan sebagainya. Sama dengan kita, jangan merasa kita superhero. Kalau nggak ada saya gereja ini nggak jalan, kalau nggak ada saya persekutuan ini nggak jalan, kalau nggak ada saya perusahaan ini nggak jalan, kalau nggak ada saya organisasi ini nggak jalan. Hei, orang sombong mendahului kehancuran. Jangan merasa kau paling superhero. Ketahuilah posisimu bukan untuk dinikmati, tapi posisimu untuk berfungsi. Makanya selalu menjadi available, menjadi selalu siap untuk dipakai sama Tuhan. Dimanapun kita berada. Yang ketiga, saudaraku, di sini Mordekai sedang menggelitik Esther dan berkata, hei, diam akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Mordekai menutup dengan kalimat ini, kalau engkau tidak mau menolong bangsamu dan kaummu, maka engkau dan kaum keluargamu pun akan mati. Saudara, saya ini mengerikan. Diam itu, saudaraku, menyebabkan musibah yang lebih besar. Apa saja yang kau diamkan, kualitasnya akan menurun dan cenderung rusak. Apa saja yang kau diamkan, kualitasnya akan menurun dan cenderung rusak. Suatu kali ada satu bapak-bapak merasa bahwa tubuhnya gejalanya gak enak. Lalu kemudian keluarga udah memberitahu untuk check up. Tapi kemudian bapak ini berkata, it's okay lah, masih aman, masih aman. 1 tahun kemudian dia kena stadium 4. Too late. Saudara, cancer itu ada tahapannya. Stadium 1 berarti 75% bisa sembuh, 25% tidak bisa sembuh. Stadium 2 berarti 50-50, 50% bisa sembuh, 50% tidak bisa sembuh. Kalau masuk stadium 3, 25% bisa sembuh, 75% tidak sembuh. Kalau masuk stadium 4, 100% susah sembuh. Jadi gara-gara kita diamkan penyakit menjadi berbahaya. Hal yang sama Bapak Ibu. Coba kita diamkan nih, yang lapar tetap lapar, kita gak kasih makan. Yang nganggur, dibiarkan nganggur gak punya pekerjaan, kita gak berdayakan dia. Yang gak sekolah, dibiarkan gak sekolah, kita gak tolong dia untuk bisa sekolah. Yang sakit, dibiarkan sakit, kita gak bantu untuk berobat. Maka kita bersama anak cucu kita tinggal di bangsa ini, di tengah-tengah monster. Yang menyebabkan kita bersama anak cucu kita tinggal dalam keadaan berbahaya di kota bangsa ini. Diam, kasih tahu saudara ini.
Sebetulnya di Indonesia nggak banyak orang jahat. Sebetulnya di Indonesia nggak banyak kemiskinan. Kenapa banyak orang jahat? Kenapa banyak kemiskinan? Karena ini dia, orang baik berdiam diri. Orang Kristen berdiam diri. Orang suci berdiam diri. Saya beritahu Anda sebagai orang Kristen gak cukup suci aja. Anda sebagai orang Kristen gak cukup benar aja. Anda sebagai orang Kristen gak cukup tulus aja. Anda harus mencegah kejahatan datang. Jadi harusnya ketika di dalam rumah kita ada satu orang mulai ngomong kotor, mulai ngomong sembarangan, mulai ngomong seenak jidat. Belajar tegur dong. Kalau kamu biarin, maka keluargamu akan jadi culture, budaya ngomong kotor. Kalau kamu lihat bahwa suamimu atau istrimu chatting-chatting di malam hari dengan kata-kata mesra, kamu diamkan, selesai rumah tangga Anda. Anda harus berani tegur, jangan didiamkan. Kalau Anda tahu suamimu nonton film pornografi Anda diamkan, maka no wonder akhirnya kecanduan. Kalau Anda tahu suamimu merokok ataupun judi minum minuman keras, Anda diamkan. That's it, too late. Terlambat sudah. Di depan saudara ada objek ilustrasi kedua. Yaitu sebuah gelas air putih bersih. Satu gambaran kita berada di lingkungan yang bersih, lingkungan yang kudus, lingkungan yang benar, lingkungan orang percaya, lingkungan gereja pelayanan saudaraku. Tapi kemudian muncul suatu ketika satu tetes kejahatan atau dua tetes kejahatan. Apa yang terjadi saudaraku? Enggak usah kita kocok dia. Enggak usah kita goyangkan dia. Maka kejahatan ini, tinta ini mulai menyebar. Semua orang kudus. Sehingga tidak menjadi kudus lagi. Pertanyaan saya adalah saudaraku. Pertanyaan saya adalah. Dalam rumahmu, dalam komunitasmu. Kejahatan apa yang sedang menyebar? Toksik, kepahitan, kenajisan, kemarahan, korupsi, perjudian. Kejahatan apa yang sedang menyebar di dalam lingkunganmu? Pertanyaan saya kedua, sudah berapa lama kamu jadi penonton? No wonder akhirnya kejahatan menyebar. Kejahatan itu gak usah panggil teman. Dia langsung seperti virus. Masih mau berdiam diri untuk tidak berdoa bagi bangsa. Kalau di dalam grup WhatsAppmu saudara, semua orang mulai jelekin pemerintahmu, kota, menjelekkan tentang presidenmu, wakil presidenmu, ngomong yang buruk, ngomong selengewan. Saya beritahu saudara, mereka sedang melepaskan kutuk bagi negerimu, melepaskan kutuk bagi pemimpinmu. No wonder kalau kamu di kota dan bangsa yang tinggal dalam kutuk. Kenapa? Karena kamu tidak mencegah dan tidak menegur orang yang ngomongin jelek tentang pemerintah. Saya nggak kocok, saudara. Saya nggak goyangkan. Kau akan ikut-ikutan ngomongin kutuk. Waktu kamu ngomong yang buruk, kamu sedang melepaskan kutuk. Waktu kamu mengharapkan yang buruk, kamu sedang melepaskan pahit di negeri ini. Makanya jangan diam diri aja. Keluar dari rasa nyaman kita, saudaraku. Mulai bergerak. Ini Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. See,
Hidup kudus gak cukup Bapak Ibu, hidup suci gak cukup, hidup sebagai orang Kristen di gereja saja gak cukup. Saudaraku, hidup tahu firman Tuhan yang gak cukup. Kita harus berbuat baik kalau Anda tahu ada kejahatan. Karena kalau kita tidak melakukannya, kita berdosa. Sudah tahu upah dosa apa kutuk datang. Makanya Tuhan Yesus itu menegur cerita tentang apa? Orang Samaria. Di mana ketika ada orang Yahudi yang sekarat, imam, pendeta, lihat orang sekarat, harusnya dia tahu berbuat baik, dilewatin. Lewi sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah melayani Tuhan, tahu lihat ada seorang sekarat, dia melewatinya. Yesus betul-betul marah sekali sama mereka. Kemudian ketika datang orang Samaria yang dibenci sama orang Yahudi, nolong sesamanya. Yesus ngomong gini, di antara ketiga orang ini, manakah yang berkenan di hadapan Allah? Bukannya pendeta, bukannya orang Kristen, yang peduli, yang gak diam aja. Masihkah kau berdiam diri melihat supirmu dalam keadaan susah, istrinya sakit, anaknya gak bisa sekolah? Masihkah kau gak peduli melihat anakmu dalam keadaan stres, karena menghadapi ujian akhir, dan kau gak menemaninya, mendoakan, menguatkannya? My God. Kita telah berbuat dosa Bapak Ibu. Ketiga, ini pendeta makin galak sekali ngomong nih pendeta. Yang ketiga, saya sedang menginspirasi saudara. Untuk saudara peduli sama negara saudara, peduli sama kota saudara. Yang ketiga, prinsip menjadi agen perubahan. Keberanian selalu ada harga bayar. Keberanian itu harganya gak murahan, mahal harganya. Ester 4 ayat 16. Ester berkata kepada Mordekai, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan sesudah itu aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun itu melanggar undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara, di ayat 11 atau 5 ayat sebelum ayat 16 ini saudaraku, Ester ketakutan. Ada satu peraturan di Persia ini, kalau raja gak ngundang saya hadir, maka saya bisa dibunuh. Dan Ester sudah memberikan jawaban yang sangat masuk akal, bahwa aku tidak dipanggil raja sudah 30 hari. Itu sebabnya aku ketakutan untuk ketemu raja, pasti aku dihukum mati. Tapi kemudian Mordekai mulai mengganggu rasa amannya. 5 ayat setelah itu Ester berubah dari seorang wanita yang penakut jadi seorang yang berani mengambil resiko dan berkata kepada saudara sepupunya Mordekai, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang ada di kota Susan, Persia ini, dan kau berpuasalah 3 hari 3 malam. Tidak ada kata berdoalah, tidak ada kata menyembahlah, tidak ada kata Tuhan saudaraku di situ. Tapi Ester berkata berpuasalah 3 hari 3 malam. Aku bersama dengan dayang-dayangku pun akan berpuasa. Seandainya raja gak berkenan pun, kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Saudara tahu kata aku binasa dan biarlah aku binasa dalam bahasa aslinya bukan satu sikap pasrah atau putus asa, tapi sikap penyerahan yang sudah diperhitungkan. Jadi Ester ketemu raja tidak gegabah, Ester ketemu raja tidak nekat, Ester ketemu raja sudah dipertimbangkan. Yang dilakukan sama Ester sebuah pola, yaitu dia berpuasa. Dia seluruh komunitasnya suruh berpuasa 3 hari. Setelah itu barulah dia menghadap raja. Ini yang benar. Selama ini kita sebagai orang Kristen takut, tapi kita kemudian tidak berlutut, kita langsung nekat, makanya habis. Tapi banyak orang Kristen
hanya cuma berdoa saja, berpuasa saja, tapi tidak mengambil satu tindakan langkah. Enggak jadi apa-apa. Banyak orang Kristen berani melangkah tanpa berlutut, hasilnya babak belur. Banyak orang Kristen juga berlutut tanpa melangkah, hasilnya kesalehan yang tidak berdampak. Tapi Esther melakukan keduanya. Yang dia lakukan, dia berpuasa secara pribadi 3 hari 3 malam. Saudara, saya biasa zaman masih muda itu berpuasa 3 hari. Tapi saya cuma mampu puasa makan, tidak mampu puasa minum. Selalu di hari kedua saya gagal puasa minum. Beda sama Esther. Esther, saudaraku, udah biasa hidup enak. Semua disajikan, semua tersedia. Makanan yang enak dia lihat di depan mata 24 jam 7 hari. Itu berat buat kita yang punya uang pas-pasan berpuasa. Puji Tuhan, penghematan. Tapi buat Esther, saudaraku, gak puji Tuhan, berat. Karena biasa tersedia. Tapi dia lakukan, gak makan, gak minum 3 hari. Makanya saudaraku, dia berkata berani, bukan pasrah. Tapi dia berkata, seandainya aku mati pun aku mati. Kenapa? Sudah dipertimbangkan. Yaitu dia sudah berdoa terlebih dahulu. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Ketika dia selesai berpuasa, dia kemudian menggunakan baju ratunya. Baju ratu kedodoran karena dia udah kurusan. Dan kemudian dia menghadap raja dengan gentar. Kenapa? Karena sudah 33 hari dia tidak berjumpa dengan raja. Dengan satu konsekuensi, kalau raja gak berkenan hukumannya mati. Lalu kemudian apa yang terjadi? Begitu ratu ada di pelataran dan raja melihat, raja mengulurkan tongkat dan memberikan favor dan berkata kepada Esther, Esther, what can I do for you? Apa yang saya bisa bantu untuk kamu? Bahkan kau minta separuh dari kerajaan Persia, ku berikan kepadamu. Langsung itu rasa gentar Esther lenyap seperti angin. Hari ini kita pakai pola yang sama ketika kita menghadapi ketakutan. Jangan nekat tanpa berlutut. Jangan nekat tanpa berdoa. Jangan nekat tanpa minta tolong orang-orang berdoa. Baru kau melangkah. Di antara saudara ada yang takut menegur suami karena dia mulai nonton film-film gak benar. Pakai pola Esther, berpuasa, berdoa, sampaikan itu. Ada favor, suamimu mendengarkannya. Banyak kita takut sekarang ini apa? Dikejar tukang pajak. Kemarin teman saya baru cerita, dia punya pabrik di Bandung, saudaraku, pabrik tas besar sekali. Dia didatengin tukang pajak, dia stres. Dan kemudian dia punya teman baik juga, saudaraku, tapi dia gak kenal Tuhan. Dikejar tukang pajak, saudaraku, suruh bayar 500 juta, dia stres. Sampai kemudian dia gak bisa terima, lalu kemudian dia kena kanker dan dia mati dalam 4 bulan. Karena stres, dikejar pajak. Saudara, teman saya ini yang takut Tuhan, cinta Tuhan, stres, gentar ketemu dengan tukang pajak. Karena sudah diberitahu kamu harus bayar pajak sekian. Dia berdoa puasa seperti Esther. Minta hikmat apa yang harus disampaikan. Begitu ketemu tukang pajak, dia jawab dengan perkataan hikmat dari Tuhan, saudaraku, mengalir. Akhirnya dia cuma bayar berapa persennya. Dengan gampang dia selesaikan, dia transfer. Hari itu juga selesai masalahnya. Lenyap masalahnya. Hari ini kamu yang takut ketemu calon pacar, takut ditolak. Konsep Esther berpuasa. Saya ditolak wanita 5 kali, guys. 5 kali berturut-turut. Betapa jeleknya wajah saya yang lalu. 5 kali berturut-turut saya puasa seperti Esther. Lalu yang terakhir diterima. Makanya jangan nekat main tembak aja tanpa berdoa puasa. Kita pakai pola Esther.
saudara yang takut mau interview, saudara yang takut mau ketemu dengan pemimpin saudara, saudara yang takut yang baru saja bikin kesalahan karena korupsi dan sebagainya, takut untuk ngakui, pakai pola Esther, berpuasa, langsung melangkah. Ketakutanmu lenyap dalam 1 detik, jadi jawaban. Terakhir, saya selesai. Ini pendeta ngomong terus, kapan selesai? Terakhir, poin terakhir, saudara. Prinsip menjadi agen perubahan yang terakhir. Tuhan sudah bekerja jauh sebelum kita menyadarinya. Esther 6 ayat 1. Ini menarik. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah baginda atau raja untuk membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakannya di hadapan raja. Saudara, ayat ini di mana raja gak bisa tidur atau kena insomnia, yang bikin dia gak bisa tidur, saudaraku, kata gak bisa tidur di sini, insomnia itu artinya Allah membuat raja dengan sengaja gak bisa tidur. Kenapa? Karena pada hari yang sama, sebelum raja gak bisa tidur, Haman bin Agag telah mempersiapkan tiang gantung setinggi 50 hasta atau 23 meter atau gedung 7 lantai seperti Novotel Semarang. Tinggi tiang untuk menggantung Mordekai agar dilihat di seluruh kekaisaran Persia, sudah digantung setinggi hotel Novotel, sudah paling tinggi. Sudah persiapkan untuk digantung. Dan Haman hendak ingin memberitahu besok pagi kepada raja. Malam itu kok bisa-bisanya raja gak bisa tidur. Lalu ketika gak bisa tidur, bukannya makan, bukannya pergi sebentar cari udara bersih, tapi dia minta untuk dibacakan kitab sejarah Persia. Dari tebalnya buku kitab sejarah Persia yang tebalnya segede gaban, dibuka, ternyata yang diceritakan ada jasa Mordekai pernah menyelamatkan raja dari niat orang mau membunuhnya. Kita lihat ayat berikutnya, Esther 6 ayat 2. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahu bahwa Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja kepada si tukang baca ini, kehormatan dan kebesaran apakah yang telah dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda, raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. This is signature God. Ini tangan Allah. Mari kita sebentar lihat. Ini bukan satu kebetulan. Ini benar-benar udah Tuhan setting. Ini memang benar-benar tangan karya Tuhan di balik layar. Dia director terbaik. Yang pertama, saudaraku, bahwa ternyata ini bukan kebetulan. Ada 7 bukan kebetulan. Pertama, Wasti menolak perintah raja, sehingga posisi ratu kosong. Lalu Esther, seorang gadis yatim piatu dari kaum minoritas, terpilih di antara seluruh gadis di kerajaan Persia. Lalu kemudian ini dia, setelah Esther jadi ratu, Mordekai mendengar rencana pemberontakan atau rencana pembunuhan kepada Raja Ahasiweros. Lalu melaporkannya kepada Esther. Esther menyampaikan bahwa ada niat dari sida-sida ingin membunuh raja. Ketika diselidiki betul, dan kemudian mereka dibunuh, tapi jasanya Mordekai cuman dicatat tanpa diberikan hadiah 1 pun.
Ini bukan kekeliruan. Ini adalah agenda Tuhan. Berikutnya kita lihat di sini saudaraku. Dari bertahun-tahun kemudian, tepat pada malam sebelum Haman datang meminta izin menggantung Mordekai, kerajaan tidak bisa tidur. Dari seluruh kitab sejarah, kerajaan yang tebal, bagian yang dibacakan justru catatan tentang kebaikan Mordekai. Lalu akhirnya saudaraku, Haman besok paginya muncul di pelataran pada saat itu. Sehingga raja kemudian memanggil Haman bin Agag dan berkata, Haman, jasa apa yang layak diberikan kepadanya yang pernah menyelamatkan raja? Haman berpikir itu dirinya. Oh raja, baginda. Justru raja harus menaikin orang ini di atas kereta kudanya dan diiringi di seluruh kota Susan sehingga semua orang bersorak-sorai, dan raja harus mengenakan jubah ungu kerajaan kepada orang itu sebagai wakil raja yang baru. Setelah raja mendengar, raja berkata kepada Haman bin Agag, tolong kamu lakukan itu kepada Mordekai yang telah pernah menyelamatkan saya dari rencana pembunuhan itu. Saudaraku, langsung Mordekai saudaraku seperti jatuh dari langit, saudaraku, pelanting neraka. Bang! Dia harus mengiring Mordekai di atas kereta. Dan dia harus mengenakan jubah ungu kepada Mordekai. Lalu kemudian Mordekai ketakutan datang sama Esther untuk minta penyelamatan. Raja melihat sepertinya dia mau menggagai Esther. Langsung raja menangkap orang itu dan digantung di tempat yang sudah dia siapkan untuk menggantung Mordekai. Yang tingginya seperti Hotel Novotel Semarang. Jadi bumerang. Bapak ibu saudara, ini bukan suatu kebetulan. Ini signature-nya Tuhan, ini tanda tangannya Tuhan, ini karya Tuhan saudaraku. Kenapa? Selama 4 tahun dan 5 tahun jasa Mordekai tidak diberikan hadiah. Mungkin Mordekai berkata dalam hati kecilnya, kok raja melupakan aku? Kok raja melupakan jasaku? Kenapa aku dibiarkan sampai hari ini? Tapi Mordekai tidak berkata demikian. Mordekai melakukan yang benar. Mordekai terus saudaraku mencintai kota dan bangsanya saudaraku. Karena dia tahu suatu kali ada rencana Tuhan dalam hidupku. Dan betul, satu malam sebelum dia digantung, lalu kemudian raja gak bisa tidur, dibacakan jasanya Mordekai, dan kemudian Mordekai diangkat dan diberikan hadiah. Hari ini berita baik kepada kita semua. Mungkin jasa-jasamu kepada orang tuamu, jasa-jasamu kepada pemimpinmu, jasa-jasamu kepada gembalamu, jasa-jasamu kepada orang sekitarmu enggak diingat, dilupakan. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, Tuhan berdiam bukan artinya dia gak hadir. Tuhan berdiam sedang nunggu jadwal yang tepat untuk mengaruniakan kepada saudara, yaitu yang terbaik. Jangan pernah sekali-kali kau minta jasa. Jangan pernah kau sekali-kali minta hadiah sama orang lain. Jangan pernah kau sekali-kali ngemis kebaikan dari tangan orang lain. Kalau kau mau berbuat baiklah dengan tulus. Karena Tuhan memperhitungkan di catatannya. Dan Tuhan tahu momen yang terbaik. Ketika Tuhan berdiam diri, bukan artinya Tuhan meninggalkan kita. Ketika Tuhan berdiam diri, dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyatakan kebesarannya. Inilah cerita tentang kitab Esther. Kemuliaan yang tidak terlihat di depan mata. Mujizat yang tidak terlihat di depan mata. Tapi selalu ada signature-nya Tuhan. Hari ini kita belajar 4 hal. Yang pertama, untuk jadi agen perubahan, ditempatkan. Posisi kita bukan suatu kebetulan. Posisi kita bukan untuk dinikmati, tapi untuk dipakai oleh Tuhan, untuk berfungsi.
untuk berguna. Yang kedua ditantang, diam bukan pilihan yang paling aman, justru diam pilihan yang paling berisiko. Yang ketiga dibayar, berani selalu membayar harga. Saya beritahu harga bayarmu nggak semahal Esther yang taruhannya ada nyawa, yang taruhannya harus berpuasa, nggak makan, nggak minum. Masakah kau takut? Melangkahlah, tapi sebelumnya berlutut terlebih dahulu. Yang keempat, saudaraku, untuk menjadi agen berubah didahului. Tuhan sudah bekerja jauh sebelum kita menyadari. Tuhan Yesus mengasihi kita semua.